Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ada kalanya ada banyak hal yang tidak harapan kita bisa temui, atau kemungkinan juga yang kita tidak prediksi dalam hidup kita. Saudara, disitulah saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa firman-Mu ialah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, artinya apa? Artinya saudara tidak bisa merenungkan firman Tuhan seminggu sekali, apalagi sebulan sekali, atau sama sekali tidak merenungkan firman Tuhan. Saudara harus setiap hari firman Tuhan menerangi kaki kita. Karena dalam setiap saat, saudara memerlukan hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, situasi dan kondisi seringkali tidak dapat kita kendalikan, bukan? Namun di dalam segala situasi dan kondisi, maka kita tetap harus menghidupi kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Saudara, ada kalanya situasi dan kondisi tidaklah menguntungkan, atau dapat disebut sebagai situasi dilema. Tentu kita harus ingat apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan. Dia katakan bahwa kita harus cerdik seperti ular dan kita tulus seperti merpati. Saudara, dan Alkitab memberitahukan kepada kita agar kita ini bergantung kepada Roh Kudus yang memberikan kita hikmat di dalam berbagai situasi kondisi yang tidak dapat kita prediksi. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 21. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku. Hanya roti kudus yang ada asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin, yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini. Terbungkus dengan kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya itu." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku." Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang bernyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkara itu, dan ia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mata mereka, dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku?
maka kamu membawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud lari dari ancaman Raja Saul. Dan dalam pelarian itu memang dia membutuhkan makanan. Saudara, ia berjumpa dengan Imam Ahimelek yang merupakan keturunan dari Imam Eli. Saudara, ketika dia bertemu dengan Imam Ahimelek, Daud tidak berkata benar tentang kondisi dirinya. Alkitab tidak mencatat apakah sebabnya dia berkata tidak benar atau berdusta. Apakah mungkin Daud berpikir jikalau Ahimelek tidak tahu alasannya, maka Ahimelek bisa luput daripada ancaman Raja Saul. Dibanding jikalau dia tahu bahwa Saul membenci Daud, lalu dia membela Daud, maka Saul akan berpikir Ahimelek ada di pihak Daud. Atau mungkin Daud sedang mengalami ketakutan yang begitu rupa sehingga dia sangat menyembunyikan semuanya itu. Sebagaimana ia berlagak menjadi orang yang lupa ingatan ketika ia masuk ke kota Gad. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, tidak berterus terang, tidak selalu sama dengan berdusta. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, 'Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?' Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, 'Raja menugaskan sesuatu kepadaku,' katanya. 'Siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat, maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada.'" Saudara, perjumpaan Daud dengan Ahimelek, mungkin dalam hati Daud, puji Tuhan, berjumpa dengan seorang imam, yang pasti seorang imam adalah orang yang baik. Saudara, dalam pelarian Daud, saudara-saudara, satu hal yang sangat dibutuhkan orang pelarian adalah makanan, saudara. Nah, saudara, ketika Daud berjumpa dengan Ahimelek, saudara, tentu Ahimelek gentar berjumpa dengan Daud, seorang yang mengalahkan Goliat. Dan kita tahu, saudara-saudara, pedang Goliat ada di Ahimelek. Dia sangat gentar. Apakah kedatangan Daud yang kabar baik atau kabar buruk bagi dia? Saudara, ketika ditanyakan kepada Daud, saudara, Alkitab mencatat Daud berdusta. Daud tidak berkata benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak selalu bisa berterus terang dalam segala hal. Namun satu hal, Tuhan selalu melarang kita untuk berdusta. Saudara, berdusta tidak berkata benar, sangat dilarang oleh Tuhan. Tetapi saudara, Daud bisa tidak berkata berterus terang, tapi dia tidak boleh berdusta. Tetapi Daud, di dalam segala ketakutannya, dia berdusta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada kalanya kita menghadapi dilema. Jikalau saya berkata jujur, saya tahu resikonya. Jikalau saya berkata jujur, saya tahu resikonya kepada orang itu. Atau saya memang tidak boleh berkata jujur tentang suatu perihal, karena kejujuran saya menjadi gosip, menjadi buah bibir di mana-mana. Saudara, apakah hal-hal itu membuat kita patut berdusta? Tidak sama sekali. Saudara, disitulah Tuhan Yesus berkata, "Hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Saudara, memang tidak mudah ketika saudara dan saya menghadapi dilema. Kita tidak pernah mau merugikan orang lain. Tetapi Tuhan juga beritahu kepada kita, jangan sampai kita tidak merugikan orang lain dengan cara berdusta. Saudara, kita boleh tidak terbuka untuk segala hal. Tidak terbuka, tidak sama dengan saya berdosa kepada orang lain. Saudara, Daud bisa saja tidak terbuka, tetapi dia mengatakan kebenaran. Bahwa dia sedang pergi ke suatu tempat tanpa memberitahukan bahwa Saul sedang menugaskan dia. Bisa saja, saudara. Tetapi Daud, dia salah langkah. Dia memilih untuk berdusta. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen
yang penuh bijaksana Roh Kudus, sehingga kita tahu apa yang kita katakan benar, meskipun tidak selalu kita berkata dalam segala perkara begitu terbuka, karena keterbukaan yang begitu dahsyat dapat menjadi sesuatu yang tidak kondusif bagi situasi dan kondisi. Saudara, biarlah bijaksana Roh Kudus menolong kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan menghendaki kita ini berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Daud menjawab imam itu, katanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari itu roti itu diambil, ditaruh lagi roti yang baru. Saudara, Alkitab mencatat dengan jelas tidak ada roti lain kecuali roti sajian. Saudara, ini perlu digarisbawahi. Tidak ada pilihan roti lain bagi Ahimelek. Cuma satu-satunya roti sajian yang memang hanya untuk keperluan para imam. Tidak pernah boleh diberikan kepada orang-orang non-imam. Tetapi saudara perhatikan, bagaimana sikap Ahimelek terhadap Daud. Saudara, Ahimelek menyerahkan roti sajian itu kepada Daud dengan satu syarat, bahwa Daud dan pengikutnya harus tahir. Saudara, di sini kita melihat ada hal yang sifatnya prinsip dan ada hal yang sifatnya tidak prinsip. Yang prinsip adalah kesucian, yang tidak prinsip adalah makanan. Saudara, jangan sampai kita terbalik. Dalam hal makanan, kita begitu ketat menjaga prinsip, tetapi kita tidak jaga prinsip dalam hal kesucian. Saudara, Ahimelek seorang imam yang bijaksana. Dia tahu mana yang prinsip dan mana yang tidak prinsip. Saudara, berbelas kasihan adalah hal yang prinsip bagi umat Tuhan. Karena umat Tuhan adalah umat yang sudah mengalami belas kasihan daripada Tuhan. Soal roti bukanlah prinsip. Kecuali masih ada roti lain yang dapat dibagikan, maka Ahimelek harus memberikan roti lain. Tetapi Alkitab mencatat karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Saudara, Tuhan Yesus pernah berbicara bagaimana Ahimelek memberikan roti kepada Daud. Dan Tuhan berkata begini dalam Matius 12 ayat yang ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara, berbelas kasihan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami belajar apakah hal yang prinsip yang firman Tuhan ajarkan dan apa yang tidak prinsip. Tuhan, tolong kami supaya kami dalam segala situasi, kami dipenuhi Roh Kudus untuk kami bijaksana dalam setiap tindakan kami. Sehingga dengan demikian kami boleh jadi berkat bagi orang lain. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.